Wah, ditemenin oleh eh ditemenin oleh video di Seoul ya. Sudah mulai belajar bahasa Korea? Sarangeo. Tahunya sarangeo doang. Oke. Bener banget. Yes, teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin tentang tips sukses ya. Dan memang hari ini temanya seperti teman-teman tahu, temanya yang aku pilih adalah jawaban tidak bukan berarti selamanya tidak. Kenapa sih saya memilih tema itu? Pastinya ada sebabnya ya. Jadi uh, nanti teman-teman akan dengar deh kisahnya di Melin yang nanti akan dibagikan. Dia akan ngobrol dengan saya bagaimana dia memulai bisnis ini. Dan di situ teman-teman akan lihat bahwa nggak selamanya orang yang mungkin saat ini mengatakan tidak, prospek teman-teman mengatakan tidak saat ini, itu nantinya bakalan tidak seterusnya. Dan bahkan mungkin saja orang yang mengatakan tidak pada teman-teman hari ini, itu ternyata bulan depan dia butuh dan ternyata dia adalah calon leader atau calon core timnya teman-teman di timnya. Kenapa? Karena itulah yang terjadi pada Melin ya, kakak-kakak. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit, ntar biar Melin cerita versi panjangnya, tapi aku mau intermezzo dulu gitu ya. Jadi singkatnya itu ya, apply-nya Melin ini ngajakin Melin itu udah sampai berkali-kali loh teman-teman. Dan jawabannya tetap selalu enggak, aku nggak bisa jualan, enggak dan tidak gitu ya. Tapi pada satu titik ternyata ntar Melin yang cerita deh, dia jadinya join dan itu pun pada saat join ada ceritanya juga. Setelah join nggak langsung mau jalan, dia sudah ketawa-ketawa gitu ya. Nah, jadi memang itulah teman-teman yang namanya kita nggak pernah tahu kapan waktunya ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah terus berusaha ya, supaya teman-teman nggak pernah tahu kan orang yang sekarang ini nolak teman-teman ternyata adalah orang-orang yang mungkin calon Melin yang lain di timnya teman-teman. Oke, pasti lebih penasaran kan? Nah, kita langsung aja ngobrol sama Melin. Oke, Melin. Saya udah dengar ceritamu gitu ya. Kemarin kita sudah sempat ngobrol-ngobrol dan luar biasa banget gitu ya. Maksudnya bukan kamu yang luar biasa sebenarnya, tapi upline-mu. Upline-mu yang never give up gitu. Sampai akhirnya kamu lah. Ya kamu juga luar biasa banget. Tapi itu yang aku pingin belajar dari aku pingin yang aku pingin kamu sharingkan di awal gitu. Bagaimana sebenarnya sih kamu pertama kali kamu gabung di Oriflame dari sebelum kamu gabung itu sampai akhirnya kamu di titik di mana kamu akhirnya memutuskan untuk gabung. Itu dulu boleh cerita nggak ke aku lagi gitu loh versi video call-nya, kalau kemarin kan cuma chat-chat. Boleh ya? Gimana Melin? Ya, selamat pagi teman-teman. Minta maaf ya karena kameranya agak nggak jelas, padahal aku sudah cantik banget ya. Tetap aura cantiknya tetap kelihatan kok. Aura cantiknya tetap kelihatan. Awal gabung itu karena jadi pertama itu teman aku, itu abang saya juga, itu Ana. Nggak tahu ini nonton apa tidak. Hai Ana, yang sekarang sudah pindah ke Jayapura, jadi lebih jauh lagi. Jadi Ana itu bisa dengar? Maaf ya Kak. Bisa dengar. Okay. Dengar. Jadi Ana ini teman pelayanan aku. Dia ini selalu ngajakin ya. Dia sudah lama Oriflame, selalu ngajakin aku, tapi jawabannya tidak. Duh, kalau pakai bahasa Manado, belum Ana, nanti Jo. Jadi seperti itu, selalu aku menolak Ana untuk gabung di Oriflame. Lama-kelamaan, waktu aku sudah lulus kuliah dan saat aku ini lagi rebahan ya teman-teman, karena selesai itu
baru selesai ngajar sampai di rumah rebahan. Terus aku pikir-pikir handphone ini kayak tidak menghasilkan. Handphone ini begitu banyak pengeluaran kan. Ada pengeluaran handphone, kenapa handphone ini tidak menghasilkan juga? Dan di sini memang ada pengusaha-pengusaha pebisnis perabotan seperti lemari. Aku sempat chat teman aku untuk jualan lemari, tapi kayak nggak cocok mungkin. Dan tepat sekali pas perubahan itu, Ana chat aku, dia bilang pakai bahasa Manado ya, Kak Manjo gabung di Oriflame. Dan tanpa berpikir lagi, aku menjawab iya. Aku kirim KTP dan pokoknya semua yang dibutuhkan anak, aku langsung respon cepat sekali. Dan akhirnya aku gabung. Singkat cerita, aku sudah gabung dan ya, Mam. Jadi itu cerita awalnya ya, teman-teman. Cerita awalnya kamu gabung ya. Sebelum aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku mau tanya dulu, kan kamu tadi bilang Ana sudah berapa kali? Ana nonton nggak, Ana? Hai. Usaha never give up-mu. Jadi waktu kamu beberapa kali ditolak nolak Ana tuh ya. Kamu nolak Ana beberapa kali gitu ya. Kalau boleh tahu alasan kamu kenapa pertamanya kamu menolak? Waktu itu posisi kamu kuliah ya? Sekarang kamu nggak, kesibukan kamu apa? Sekarang ibu rumah tangga, ya. Sekarang ibu rumah tangga. Selain baru nikah. Wah, pengantin baru nih. Selamat ya. Iya. Terus selain ibu rumah tangga, kamu juga guru honorer ya? Saat ini masih atau udah enggak? Sudah resign, sudah enggak. Oh, sudah resign. Oke, berarti pebisnis Oriflame dengan ibu rumah tangga ya. Oke. Nah, alasan kamu awalnya kenapa sih kok kamu ditawarin sama Ana beberapa kali kamu nolak? Waktu itu kamu masih kuliah ya? Tadi kamu bilang waktu selesai kuliah kamu baru join ya. Jadi waktu ditawarin itu sebelumnya kamu masih kuliah waktu itu? Iya. Masih kuliah sampai pun udah guru honorer masih ditawarin. Jadi pas gabung masih itu nolak. masih guru honorer. Guru honorer. Oke. Boleh tahu nggak alasan kamu kenapa waktu itu kekeh mau nolak terus gitu? Apa sih gitu loh? Karena pertama kan basic aku nggak ada penjualan, nggak tahu jualan seperti apa. Jadi nggak mau tahu tentang jualan. Jadi alasannya nggak tahu jualan. Terus aku juga bilang ke Ana, ini udah gabung ya, udah aku kirimin KTP ke Ana. Aku bilang, Ana aku nggak mau ya ajak-ajak orang. Aku nggak tahu ajak-ajak orang. Karena aku nggak mau seperti itu. Basicnya juga aku pemalu mungkin. Jadi nggak tahu caranya bagaimana berkomunikasi dengan orang untuk menjual begitu. Oke. Tadi ada kata-kata yang bikin aku tergelitik nih. Kamu bilang karena aku orangnya pemalu, mungkin gitu ya. Jadi sekarang udah ragu nih. Udah ragu kalau kamu bukan pemalu lagi. Atau baru mulainya sadar, oh ternyata aku bukan pemalu nih, Mas. Iya. Oke, berarti pertama kali ini menolak gara-gara merasa tidak bisa jualan dan merasa itu ya yang pertama kali nolak gabung karena merasa nggak bisa jualan. Ya, terus kemudian tapi setelah gabung juga merasa bilangnya aku jualan aja, nggak mau untuk ngajak-ngajak orang gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa namanya pada saat kamu bilang nggak mau jualan, terus kemudian kamu bilang ternyata kamu pada akhirnya kamu merasa kamu butuh dapetin penghasilan tambahan, makanya waktu tadi kamu bilang lagi rebahan, terus lagi mikir-mikir masa HP ini pengeluarannya banyak gitu kan, kamu butuh duit buat setidak-tidaknya ngisi pulsanya HP aja gitu kan.
dari duit sendiri. Kamu berarti kamu pingin dapetin penghasilan tambahan di luar gaji honorer kamu gitu ya kan? Sehingga kamu tertarik untuk jualan. Ya. Bener ya, bener ya. Meskipun waktu itu kepikirannya kepingin jualan lemari gitu ya, kepingin jualan perabot, tapi ternyata di momen yang sama pada saat kamu mencari, ternyata alam semesta mengirim sinyal lagi ke upline-mu sehingga dia chat kamu, ya kan, chat kamu dan akhirnya nawarin kamu jadi member Oriflame, sehingga kamu akhirnya join. Ya, nah sekarang yang mau aku tanyain, pada saat kamu pertama join, apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi? Kan kamu sebelum join, kamu merasa bahwa kamu nggak bisa jualan, ya kan? Nah, pada saat setelah join, kamu juga nggak mau ngerekrut, kamu maunya jualan. Oke, aku mau tanya dulu, momen atau pertama kali kamu melakukan penjualan atau kamu mencoba untuk mulai menjual, apa yang terjadi? Bisa sharing nggak pertama kali kamu? Karena kan basicnya kamu merasa, sebelumnya kamu merasa aku nggak bisa jualan nih gitu. Tapi akhirnya pada saat di titik di mana kamu merasa kamu butuh, kamu pengen dapetin duit, kamu mau jualan Oriflame gitu ya. Otomatis pada saat join, kamu apa yang kamu lakukan pertama kali? Oke. Waktu itu kan aku join pas di guru honor. Jadi aku tawarin ke teman-teman itu, teman-teman di sekolah, teman-teman guru, ada yang langsung iya mau beli, tapi ada yang nolak aku kan begitu, malah bilang belum atau belum punya uang begitu. Pada waktu itu karena aku kan merasa nggak bisa jualan, akhirnya rasa itu lebih memuncak begitu. Sehingga aku, wah iya benar aku nggak bisa jualan begitu. Sehingga karena penolakan itu, sehingga saya sempat bilang ke Ana untuk mau berhenti aja, nggak mau lagi karena ditolak. Waktu itu kan belum ngerti tentang WP, tapi dikatakan Ana supaya bisa 100 poin supaya bisa dapat hadiah. Aku mau hadiahnya gitu. Dan aku berusaha, tapi karena ditolak, aku merasa, oh ini berarti aku memang nggak bisa jualan ya. Aku chat Ana dan diberi pencerahan mungkin, penguatan, sehingga di momen-momen selanjutnya meski ditolak, mulai move on cari yang lain begitu. Oke, jadi pasti ngalamin pertama kali ditolak ya. Ini ya untuk yang nonton ya, siapa tahu siapa tahu teman-teman adalah member baru atau teman-teman punya member baru ya. Ingat bahwa member baru itu kadang merasa dia mengalami penolakan sehingga dia akhirnya mau mundur gitu. Jadi teman-teman yang sebagai inviting sponsor, pastikan teman-teman juga memberikan pengetahuan, memberikan ilmu ke dia gitu ya kan. Apalagi sekarang di tim Mam and Kong JS kan ada tuh tips untuk member baru bisa capai orderan di awal pertama kali. Jadi dikasih produk-produk rekomendasi dan segala macam, sehingga member baru yang belum mungkin merasa dia sebelumnya nggak ngerti gimana jalan jualan kayak yang dirasain Melin, merasa nggak bisa, akhirnya dia mencoba dan ternyata ditolak sehingga punya rasa mundur. Masih syukur Melin mau kontak upline-nya, tak bilang aku mau mundur gitu kan. Tapi kan kadang ada member-member yang tiba-tiba aja ngilang gitu kan, nggak mau ngomong lagi, nggak mau tanya gitu ya. Nah mungkin aja penyebabnya adalah mereka merasa bahwa mereka nggak mampu. Jadi makanya buat teman-teman para investing sponsor, yuk belajar dari pengalaman ini bahwa teman-teman harus pada saat member baru gabung, teman-teman tanyain ke dia. Kalau dia memang pingin dapetin penghasilan, pingin jualan, segera kasih tips, rekomendasi produk, ya kan? Berapa produk, kita suruh dia fokus ke 3-4 produk, 2 atau 3 produk untuk mulai ditawarkan, dan kita bantu untuk cari tahu kasih kata-kata promosinya, gimana caranya dia bisa nawarin kayak gitu. Itu harus dikasih tahu supaya dia tetap setidaknya biarpun ada yang nolak, pastikan ada ya penolakan, tapi setidaknya dia mau mencoba lagi ya. Jadi dikasih semangat terus member barunya ya.
Nah, terus Melin, setelah ngelewatin nih proses, otomatis kan kamu juga belajar ya, setelah itu belajar tentang produk, belajar tentang tips bagaimana menjual dengan benar. Kalau boleh tahu nih, sekarang rata-rata biasa kamu penjualanmu berapa sebulan? Ya, rata-rata sih penjualan paling sedikit 200 poin, dan kemarin juga pernah capai 600 poin. Pribadi ya, teman-teman. Wow. Ini yang katanya bilang nggak bisa jualan loh. Ini yang katanya bilang nggak bisa jualan loh, teman-teman, kakak-kakak ya. Jadi minim 200 BP. 200 BP itu keuntungannya 500.000. Omsetnya itu sekitar 1.700.000, 1.800.000. Keuntungannya sekitar 500.000. Itu minim, pernah sampai 600 BP. Ini yang nggak tahu jualan loh. ini yang awalnya bilang nggak bisa jualan loh, teman-teman. Jadi ini pelajaran lagi ya, teman-teman. Aku paling suka sebenarnya acara BTS ini karena banyak sekali pembelajaran yang kita bisa pelajari kalau kita benar-benar mau serius dengerin ya. Jadi ini satu pelajaran juga buat teman-teman di sini yang lagi nonton ya. Kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman mungkin saat ini belum bisa jualan, itu bukan berarti teman-teman tidak bisa. Beda antara tidak bisa dengan belum bisa. Kalau tidak bisa, nggak ada ceritanya tidak bisa gitu loh. Yang ada belum bisa ya. Ini satu bukti nyata di depan kameranya teman-teman, di handphonenya teman-teman nih. Orang yang pertama kali nolak terus bilang gara-gara tidak bisa jualan. Sekali lagi dia bilang tidak bisa jualan gitu ya. Tetapi ternyata terbukti, dan dia bukan satu-satunya bukti nyata gitu loh. Hampir semua member yang pertamanya bilang nggak bisa, setelah mereka punya kemauan untuk belajar, mereka mau mencoba, akhirnya malah keterusan dan akhirnya malah meluber orderannya. Kayak tadi yang Melin bilang, dia bahkan pernah 600 BP seorang diri ngumpulin. Nah, 600 BP itu ya untungnya berarti sekitar 1,5 juta loh teman-teman, untungnya doang. Omsetnya berarti sekitar hampir 6 juta. Wah, itu yang bilang gak bisa loh. Jadi teman-teman yang lagi nonton nih ya, yang pertama bilangnya belum bisa, atau saat ini bilangnya belum bisa, atau bilang gak bisa. Hey, ini ada satu temenmu nih yang dulu temen segeng nih ceritanya yang bilangnya nggak bisa, itu bisa membuktikan bahwa ternyata sekarang dia bisa. Jadi kakak-kakakku juga bisa masuk dalam sekelompoknya dia yang sekarang, yang nantinya aku percaya minggu depan atau bahkan pada saat teman-teman udah mulai benar-benar serius belajar, serius ngelakuin, sama kayak Melin bisa 200 BP minimal setiap bulan, bahkan bisa 600, bahkan mungkin bisa 1.000 poin sebulan. Who knows gitu loh, nggak ada yang tahu kalau teman-teman nggak benar-benar belajar dan ngelakuin. Benar ya Melin ya? Ini salah satu bukti nih ya. Oke. Nah, terus tadi kan sempat tuh bilang seringkali kendalanya yang dihadapi adalah ditolak. Iya kan, ditolak gitu. Nah, kalau boleh tahu gimana waktu Melin, apa yang Melin katakan ke diri Melin gitu ya, supaya sharing juga ke teman-teman yang mungkin saat ini lagi ngalamin penolakan dan mau mundur, aku nggak bisa jualan deh kayaknya. Itu bisa dibagikan gimana sih Melin berusaha untuk bukan berusaha sih, tapi maksudnya meyakinkan diri sendiri. Karena sebenarnya penolakan tuh hal yang biasa gitu. Tapi kan kita harus meyakinkan diri sendiri untuk move on. Untuk tadi Melin bilang, move on gitu ya. Nah, boleh nggak di-sharingkan apa yang Melin katakan ke diri sendiri sehingga Melin akhirnya mau move on. Sehingga berhasil untuk move on. Boleh nggak di-sharingkan apa kata-kata yang mungkin membuat Melin akhirnya move on, atau sesuatu yang membuat Melin akhirnya ya udah kalau ditolak ya udah move on aja gitu. Pertama masih kedengaran nggak suara aku? Soalnya hujan. Iya, dengar. Bisa ya. Suara hujan juga dengar. Oke. Nah, jadi saat penolakan, aku kan
memang sih sempat nggak mau dan ditolak, nggak mau, itu sakit memang, tapi seiring waktu belajar tentang tips penolakan ya, dikasih tahu tips-tips penolakan, mengatasi penolakan, mulai jadi lebih kuat. Dan ada sih kalau juga menurut Lilin itu kata-kata yang selalu memotivasi itu dikasih headset. Oh, dikasih headset, ya benar. Oke. Bisa dengar? Iya, bisa dengar. Oke. Nah, jadi kata-kata yang memotivasi aku tuh untuk jualan, meski ditolak, meski diremehin ketika berjualan kan, karena juga sarjana. Aku pernah dengar loh ada yang bilang, kamu kok sarjana jualan? Ya gitu. Terus kalau ditolak, aku bilang gini, aku harus dapat uang, dan aku bilang gini ke diri aku, sedangkan artis-artis ya yang udah kaya raya, yang punya segalanya, masih mau jualan kan, apalagi kita yang memang butuh banget. Jadi aku tetap jualan meski ditolak, meski diremehkan, aku tetap berusaha jualan. Yes, gitu. Oke, sip. Ya itu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang lagi berusaha untuk rame banget yang sekarang lagi belajar gitu ya, lagi berusaha, ingat kalau ditolak move on. Kenapa? Karena artis-artis aja yang nolak juga banyak loh. Siapa bilang artis-artis itu followernya berapa juta, yang beli cuman berapa? Berarti kan sisanya itu bisa dikatakan nolak kan. Jadi tetap aja penolakan. Tapi ya seperti Belin tadi bilang, artis aja tetap jualan biarpun dia dapat duit gitu. Karena apa? Memang jualan itu adalah cara paling cepat untuk dapetin duit memang, dan jualan itu adalah kegiatan sehari-hari kita sebenarnya ya kan. Jadi kenapa mesti gengsi? Kenapa mesti dihindari? Kalau memang kita butuh, selama itu halal, selama itu sesuatu yang baik, toh kita jualan juga produk-produk yang memang terbukti bermanfaat untuk orang lain. Bukan kita jualan dengan cara memaksa atau menodong orang, kan enggak. Kita memberikan manfaat produk, dia bayar berupa uang untuk manfaat dari produk yang dia terima ya. Jadi teman-teman, itu mungkin bisa dipakai juga buat tips teman-teman yang member baru mungkin, atau mungkin saat ini masih merasa belum bisa jualan dan merasa pingin mundur gara-gara ditolak. Tips dari Melin bisa dipakai gitu loh, bahwa ya artis aja ditolak, artis aja masih jualan kok, kenapa kita enggak gitu ya. Oke. Nah terus Melin, rame ya di rumahmu, lagi rame ya? Jadi ini ada ibadah kan, cuman dipakein apa sih? Pengeras suara. Dipakai pengeras suara. Oh iya. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, tapi suara yang ini masih jelas ya, yang nonton masih jelas ya suaranya. Nah, terus Melin, tadi kan bila itu yang pertama jualan ya, tentang jualan. Nah terus saya pingin juga Melin sharing kan, kemarin kan juga sempat kita ngobrol ya, orang yang namanya pertama kali usaha itu pasti akan ada yang namanya tantangan, akan ada yang namanya halangan, atau ceritanya itu kayak nggak mungkin lah mulus, pokoknya intinya ya pasti ada kendala. Nah salah satu yang kendala yang Melin ingat itu yang paling membekas, yang kemarin sharingkan ke saya, itu adalah pada saat pertama kali mau jualan, ternyata Melin tidak punya modal, karena ternyata pelanggannya mau bayar setelah barang datang. Dan itu aku yakin juga teman-teman yang ada yang dengerin acara ini pasti langsung bilang begitu saya bilang gitu, langsung bilang iya tuh itu makanya saya nggak bisa jualan tuh. Ya terus itu makanya saya mundur tuh gitu ya, langsung membenarkan gitu ya. Jadi teman-teman, kakak-kakak ya, Melin pun juga menghadapi hal yang sama pada saat pertama kali mau melakukan penjualan pertamanya gitu loh. Dia tidak punya modal ya,
Tapi itu bukan berarti alasan untuk mundur. Kenapa? Kalau Melin saat itu mundur dan tidak cari solusi, pasti Melin saat ini nggak bisa jualan sampai 600 poin sampai dapat keuntungan 1,5 juta dari jualan. Nggak mungkin capai dapat penghasilan bonus PD yang hampir sekitar 2 juta 3 jutaan ya Melin ya. 18% kemarin ya. 2 juta lebih jutaan gitu ya. Itu di luar keuntungan langsung nggak mungkin bisa dapat kalau saat itu Melin ketemu halangan yang namanya modal di awal itu sudah langsung mundur. Nah, buat teman-teman kakak-kakak yang menghadapi masalah yang sama, kita belajar bareng dari Melin ya. Apa solusi yang Melin lakukan saat itu pada saat ketemu kendala? Melin waktu itu mau jualan tapi ternyata pembelinya bilang pingin kejar pingin barang ada dulu baru bayar. Ada sih customer yang mau bayar dulu ya ada ya Melin ya pastinya ya. Tapi pas kebetulan saat itu Melin ketemu orang yang maunya barang ada baru bayar. Apa solusi yang Melin bisa sharingkan ke teman-teman? Ya, jadi kendala sebenarnya selama di Oriflame banyak sekali. Tapi yang paling membekas itu tadi yang mengungkapkan tentang modal yang mau order, ini udah mau order nggak ada uangnya dan orang kan maunya barangnya ada dulu. Sempet sih aku sudah kasih tahu kan kalau di Oriflame ini bayar duluan, tapi mereka maunya barang ada dulu. Jadi harus memutar otak kembali untuk memikirkan bagaimana caranya supaya bisa terbayar ya orderannya. Terus jalan yang paling cepat diambil orang rumah. tanya mama jadi bilang ke mama mau pinjam uang untuk bayar orderan sekitar itu memang langsung sekitaran 500.000 kalau nggak salah ingat, langsung pinjam mama dan syukurnya setelah barangnya ada dan aku kasih ke pembelinya mereka langsung bayar dan langsung dikembalikan ke mama uangnya. Tapi itu pun terjadi bukan hanya satu kali, masih beberapa kali sampai uang aku keuntungan yang aku kumpulkan itu bisa jadi modal aku dan sekarang udah nggak pinjam-pinjam ke mama lagi. Begitu. Yes, benar banget teman-teman. Jadi memang yang namanya orang itu usaha pasti ada yang namanya tantangan ya. Jadi kalau aku boleh sharingkan ceritanya Melin ya. Jadi dia karena dia nggak ada waktu itu belum ada modal dan pelanggannya kepingin bilang bayar pada saat barang ada baru bayar gitu meskipun sudah dijelasin gitu ya. Jadi Melin akhirnya cari cara yang paling dekat adalah pinjam ke orang rumah ya, yaitu mamanya waktu itu orderannya 500.000 kata Melin. Jadi begitu barang datang Melin langsung kasih ke customer. Melin kan dapat 500 plus keuntungan langsung nih. Nah itu yang 500.000-nya dibalikin ke mamanya, keuntungannya disimpan. Benar ya Melin ya? Keuntungannya disimpan teman-teman. Jadi nggak langsung dibelanjain ya. Apalagi kalau sampai dapat duit modal 500 ditambah keuntungan 150 jadi 650 terus dibelanjain hampir 200.000. Nanti ngutang mamanya gitu ya, dibalikin cuma 4,5. Ya jangan ya, biarpun utang ke mama, biarpun utang ke suami, kita harus memulai bisnis dengan jujur, dengan benar. Jadi benar banget apa yang dilakukan Melin. Jadi modal itu dibalikin, terus habis itu yang keuntungannya disimpan. Nah ada orderan lagi Melin karena belum terkumpul, Melin pinjam lagi orang tuanya, pinjam lagi mamanya. Begitu sampai ada barangnya dikasih ke customer, duitnya diterima, keuntungannya disimpan, duit modalnya dibalikin ke mamanya. Ntar ada orderan lagi dia terpaksa beberapa kali. Tapi setelah duitnya terkumpul, duit keuntungannya terkumpul dan mencukupi untuk modal order, karena kan kalau di Oriflame itu supaya bebas ongkir minimal 500.000 ya. Jadi teman-teman minimal punya modal kerja itu 500.000. Nah setelah Melin dapetin keuntungan, total keuntungannya itu cukup untuk modal, Melin nggak perlu utang
datang lagi ke mamanya pakai keuntungan dari penjualan itu ya. Jadi itu tipsnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini karena gini Melin, kenapa aku mesti tanya gini? Karena banyak sekali orang yang mundur di Oriflame atau memutuskan vakum di Oriflame member-member itu bukan karena mereka nggak bisa, tapi mereka tidak pintar untuk mengelola keuangannya. Artinya ya itu tadi yang saya bilang, begitu dia dapat duit, biarpun 500 ribunya itu mungkin bukan pinjam, tapi uangnya dia. Terus kemudian dia cari orderan, dia dapat orderan 500 ribu, terus kemudian dia kasih ke customernya bayar 650. Kesalahan terbesar adalah dia merasa duitnya udah tambah banyak nih, akhirnya dibelanjain lah. Ya, karena merasa senang, wah dapat keuntungan nih gitu, dibelanjainnya. Nah, kendalanya adalah pada saat dibelanjain itu ternyata yang dibelanjakan lebih besar pasak daripada tiang ya. Jadinya 150-nya bukan cuma belanja 150, tapi duit modalnya pun juga keikut gitu loh. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Kalau teman-teman mau jadi pebisnis, belajar untuk bisnis, teman-teman harus pisahin antara uang untuk bisnis dan uang untuk keperluan sehari-hari. Memang teman-teman harus nahan-nahan dulu di awal ya teman-teman. Teman-teman mungkin bilang, loh aku kan mau jalanin bisnis Oriflame, mau jualan supaya aku dapat duit lebih untuk belanja. Lah kalau aku mesti nyimpen dulu keuntungannya, aku kan berarti nggak bisa belanja. Teman-teman bisa belanja kok, tapi kalau teman-teman mau untuk bisa belanjanya lebih besar dan lebih langgeng, ya lebih tahan lama, ya harus nahan dulu kesenangannya gitu loh. Jadi uangnya itu diputerin dulu lagi, diputerin untuk dapetin modal keuntungan lebih banyak lagi. Baru setelah itu keuntungannya itu bisa dimulai dipisahkan. Oh, sekian persen dari keuntungan itu aku pakai untuk keperluan pribadi, tapi sekian persen tetap dipakai untuk modal juga. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi tahan diri dulu deh. Bukan berarti nggak bisa, teman-teman nggak bisa belanja, boleh, tapi tahan diri dulu di awal-awal, kumpulin dulu. Daripada teman-teman sudah nafsu untuk belanja, nafsu belanjanya gede, modalnya terus habis, malah teman-teman berikutnya nggak bisa dapetin penghasilan lagi, bilangnya ya modalku habis kemarin, habis habis Natalan, habis modalnya. Nggak boleh teman-teman, harus dipisahin ya. Nih buat teman-teman kakak-kakak yang bentar lagi bulan depan itu Idul Fitrian nih ya, pasti kan bulan ini lagi cari tuh duit untuk Ramadan gitu ya, untuk Idul Fitri kebanyakan tuh gitu tuh, rajin penjualannya. Ingat ya, keuntungan langsungnya itu tetap pisahkan, modalnya itu tetap dipisahkan. Biarpun mau dipakai belanja Idul Fitri boleh banget. Malah teman-teman kan cari duit memang untuk itu kan. Tapi ingat untuk tetap memisahkan modal kerjanya itu minimal harus dipisahkan di rekening atau di dompet tersendiri. Supaya kalau pada saat belanja itu nggak dipakai. Jangan sampai nanti setelah Idul Fitri atau kalau teman-teman Kristiani setelah Natal, setelah perayaan apa, nggak bisa jualan beberapa bulan gara-gara modalnya habis. Aku nunggu modalku terkumpul lagi. Kan biasa gitu ya kejadiannya ya. Jadi ini pembelajaran supaya teman-teman bisa benar-benar berikutnya benar-benar bisa mengelola keuangannya supaya mau setelah Natal, mau setelah Idul Fitrian, mau setelah perayaan apapun gitu kan, tetap punya modal kerjanya tetap ada. Ya, ingat ya itu teman-teman, modal kerja itu tetap nggak boleh diotak-atik ya. Oke. Benar, tahan diri dulu di awal untuk dapat lebih bernilai. Karena kalau misalnya kayak kemarin kayak Melin misalnya, Melin nggak ngelakuin hal yang benar kayak itu, saya yakin mamanya juga nggak akan mau minjemin lagi, benar ya kan? Kalau setiap kali belanja terus habis itu ditekorin gitu kan, gara-gara Melin belanjain gitu ya, lama-lama mamanya nggak percaya lagi untuk ngasih modal. Itu makanya juga kalau teman-teman pinjam ke suami juga gitu, hati-hati ya. Kalau pinjam ya pinjam, balikin gitu loh. Kita harus cerdas untuk mengelola keuangan supaya teman-teman dalam menjalankan bisnis itu tetap punya modal untuk diputar. Ingat itu ya. Oke. Nah, sekarang dapat pembelajaran banyak kan teman-teman ya. Sekarang saya mau tanya nih. Pertanyaan berikutnya kayak kuis ya. Melin kan pertama bilang waktu join itu pertama kali nggak
aku nggak mau rekrut ya, ngajak-ngajak orang gitu ya. Aku pokoknya maunya jualan gitu. Nah, di titik mana Melin akhirnya memutuskan untuk oke, aku mau ngajak orang nih, itu dulu. Ntar ada pertanyaan berikutnya. Di titik apa dulu di-sharingkan? Kenapa kok tiba-tiba Melin yang kembali lagi, Melin yang pertamanya merasa nggak bisa ngerekrut, gitu ya? Di titik apa sehingga Melin akhirnya mau coba untuk belajar untuk ngajak orang, gitu? Ya, di titik saat sudah mengerti success plan, ternyata ada duitnya. Katanya katanya kalau mau kan waktu itu kan sudah sempat capai 3%. Jadi itu belum langsung, kalau nggak salah ingat itu belum langsung di rekening, masih didepositkan karena belum 50.000. Belum 50.000. Jadi ya masih dideposit. Terus upline aku itu anak bilang kalau mau punya duit lebih banyak lagi, naik itu levelnya, ajak-ajak orang, taruh di bawah. Nah, waktu itu masih mengertinya cuma seperti itu, taruh di bawah-bawah hanya seperti itu, dan ajak-ajak orang. Yang jadi titik pertama sehingga itu karena uangnya, dan selesai itu sempat ngajak-ngajak orang dan sampai di 6%. Kalau nggak salah itu 6%. Itu pertama kali yang aku ajak teman aku cowok, dan dia closing langsung 3%. Dan waktu itu aku terima bonusnya sekitaran 200.000. Seperti itu. Oke, terus jadi percaya untuk mulai ngerekrut lagi gitu. Iya. Nah, mulai di situ ini pertanyaan mulai rekrut. Nah, ini pertanyaan menarik juga ini dari ceritanya ini. Pada saat kan pertama Melin bilang Melin nggak bisa ngerekrut nih. Terus kemudian Melin ngerekrut. Kalau boleh tahu pertama kali rekrutannya berapa orang? Pertama kali rekrutan pertama. Satu itu. Satu yang cowok itu. Satu yang cowok. Oke. Berarti karena pertama kali satu cowok dan dia 3%, Melin 6%, berarti asumsiku waktu itu kamu sudah jago jualan pasti. Waktu itu aku 200 poin sama udah 200 poin. Ya, oke. Aku juga taruhkan. Oke, spillover. Oke. Spillover, oke. Oke, tapi kan waktu itu 200 poin, tapi kan membernya langsung 3% juga ya kan, jadi spillovernya nggak terlalu ngefek jumlahnya. Nah, yang saya penasaran adalah katanya nggak pinter ngerekrut, katanya nggak bisa ngerekrut gitu loh. Tapi kok bisa ngerekrut cowok ya? Padahal cowok itu paling susah biasanya direkrut. Terus sudah gitu cowoknya mau jualan lagi produk Oriflame. Kasih tips dong atau kasih kuncinya gimana caranya ngerekrut dan kok akhirnya bisa meyakinkan si member tersebut. Sebenarnya gender sih nggak ngaruh, mau cewek mau cowok yang nggak ngaruh sebenarnya selama dia mau dapetin duit gitu kan. Di Oriflame mah nggak peduli gender gitu. Tapi kok bisa meyakinkan nih member untuk dia akhirnya juga mau 3% mau jualan juga dia berarti ya. Dia jualan juga berarti. Nah, itu gimana cara ngerekrutnya itu gimana? Mungkin waktu itu karena hubungan emosional ya, teman dekat. Jadi dia juga suka bisnis kan. Jadi aku langsung terpikir ke dia, aku ke rumahnya waktu itu. Nggak jelasin juga panjang lebar tentang Oriflame dan tentang success plan, enggak. Aku hanya bilang mari juga gabung, dan dia langsung oh iya. Nggak tahu juga karena mungkin kalau bahasa Manado tidak enak ke aku. Tapi kalau nggak enak nggak mungkin dong dia 200 poin. Kan gitu. Kalau hanya unsurnya hanya tidak enak, biasanya dia join hanya serahin KTP-nya sudah, daripada ngana banyak ngomong gitu kan. Kalau orang Manado bilang daripada ngana banyak mulut gitu kan, ini KTP gitu join tapi setelah itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya kan biasanya kan gitu. Tapi ini dia mau jualan, berarti dia melihat sesuatu yang apa ya Melin katakan ke dia, apa Melin bercerita bahwa Melin dia tahu bahwa Melin dapetin keuntungan langsung di Oriflame juga. Sehingga dia akhirnya juga mau jualan. Ya, jadi cuma dikasih tahu keuntungan langsung sama
copy materi-materi dari upline dikirim ke dia, belajar sendiri. Jadi aku hanya kirim-kirim karena aku juga waktu itu kan belum terlalu mengerti tentang Oriflame. Jadi aku kirim-kirim saja dan dia memang mau belajar, mau berusaha, dan waktu itu dia sempat jualan kosmetik, bahkan dia sempat jualan feminel. Kalau di Oriflame mas sebenarnya gender apapun bisa jualan ya kan yang karena yang dicari kan cuannya ya kan, bukan berarti kita coba kalau kayak kita lihat Koko itu yang jualan di toko yang jualan underwear gitu, masa dia pakai bra? Kan enggak juga ya kan, ya kan enggak masalah gitu ya kan. Tapi berarti teman-teman satu hal yang aku pelajari di sini yang mungkin teman-teman juga bisa pelajari ya, dan ini menurut aku penting banget teman-teman share juga di timnya, bahwa pada saat kita bisa membuktikan bahwa kita mendapatkan keuntungan langsung di Oriflame kayak Melin ya, pada saat Melin ngajak cowok itu atau member itu, nggak usah ngomong gender gitu ya, cowok cewek sama aja sebenarnya, tapi pada saat kita bisa mengajak member itu dan pada saat itu kita bisa membuktikan bahwa kita dapetin keuntungan loh di Oriflame, ini ada keuntungan langsungnya, pasti aku yakin Melin pada saat itu cerita itu pasti lebih meyakinkan daripada pada saat Melin belum membuktikan bahwa dia dapetin duit di Oriflame. Bener nggak Melin ya kan? Karena apa? Karena kita pada saat kita ngajak orang lain, biarpun Melin tadi bilang dia belum tahu tentang Oriflame, belum banyak tahu tentang Oriflame, tapi satu hal yang dia tahu, di Oriflame dia bisa dapat duit karena dia sudah membuktikan, dia sudah jualan dan dia sudah dapetin keuntungan langsung. Itu sudah cukup sebenarnya teman-teman untuk mau belajar merekrut. Saya selalu bilang bahwa orang yang jago jualan pasti jago rekrut. Kenapa? Karena basicnya caranya sama, hanya yang beda adalah apa yang ditawarkan. Kalau kita jualan, kita berarti menawarkan produk. Kalau kita merekrut, berarti kita menawarkan keuntungan-keuntungan di Oriflame. Dan memberikan bukti, kalau jualan produk ya, memberikan bukti bahwa produk itu bagus, itu lebih gampang. Kenapa? Karena produk Oriflame udah terkenal sekarang. Kamu bilang produk Oriflame bagus, orang udah percaya, karena udah banyak orang yang membuktikan. Tapi kalau keuntungan di Oriflame, kamu bilang bahwa di Oriflame, yuk gabung di Oriflame, itu menguntungkan loh. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa membuktikan bahwa di Oriflame menguntungkan, bagaimana orang itu tertarik? Nah, bukti itu banyak orang salah kaprah gini. Aku kan belum punya bukti kayak Mam Sally, kayak Kak Candy. Jadi aku nggak pede ngerekrut. Lah kalau kita nggak ngerekrut mulai dari nol, terus nggak ada ceritanya kapan kamu bisa nyampe ke Mam Sally atau nyampe ke Kak Candy gitu loh ya kan? Jadi ngerekrut orang atau menceritakan keuntungan di Oriflame, memberikan bukti itu nggak usah jauh-jauh, beneran. Bukti paling konkret itu adalah keuntungan langsung yang teman-teman dapetin. Karena tadi ya karena kan gini, kayak Melin lah contohnya, bukti nyata. Dia ngajak orang yang dekat dengan dia, istilahnya udah kenal dia. Karena pada saat orang join, dia nggak kenal siapa Candy, dia nggak kenal Ana, upline-nya Melin, nggak dekat gitu. Yang dia tahu adalah Melin, yang dia percaya adalah Melin gitu kan. Jadi pada saat Melin bilang di Oriflame itu menguntungkan dan dia lihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa oh iya ya Melin ternyata sekarang bisa ngasilin duit nih dari jualan Oriflame, itu sudah satu bukti nyata bahwa di Oriflame itu menguntungkan. Dan itu adalah satu daya tarik untuk ngerekrut. Apalagi ngerekrut orang-orang di inner cycle kita, di lingkungan dalam kita teman-teman, ya kakak-kakak. Jadi buat teman-teman yang saat ini udah pintar jago jualan, kalian seharusnya sudah bisa jago rekrut kayak Melin gini, ya. Kenapa? Karena tekniknya sama sebenarnya, tinggal apa yang ditawarkan aja yaitu keuntungan dan kalian udah punya bukti. Buktinya apa? Banyak, keuntungan WP, keuntungan langsung, keuntungan BC, itu semua kan sebenarnya bukti. Dan orang baru gabung itu nggak harus langsung diberikan bukti, oh aku udah jalan-jalan ke luar negeri loh, gitu baru dia mau gabung, enggak loh. Kadang malah dia takut. Kadang kalau langsung ditawarin, kamu kalau join Oriflame bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu mereka merasanya aduh jauh banget gitu loh. Pasti susah itu gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh dulu, nggak perlu susah-susah mikirinnya.
Apa yang teman-teman udah rasain, apa yang teman-teman udah dapetin, mulai dari keuntungan langsung menjual, mulai dari hadiah-hadiahnya, itu yang di-sharingkan teman-teman untuk ngerekrut. Dan terbukti kan Melin juga bisa ngerekrut cowok loh ini, dia kembali lagi gitu. Nggak gampang ngerekrut cowok. Kenapa? Karena cowok kadang identik dengan masa aku jualan kosmetik dan segala macam. Tapi karena yang direkrut Melin adalah orang yang suka berbisnis juga, artinya orang yang lihat duit, orang yang lihat duit, jadi begitu dia lihat di mana di situ ada bisa ngasilin duit, ya dia akan tertarik. Ya, jadi seperti itu kakak-kakak. Jadi jangan membayangkan ngerekrut orang itu, aduh ribetnya gitu. Ini satu bukti. Melin pada saat ngerekrut member pertamanya dia belum banyak tahu tentang Oriflame, tapi dia bisa ngerekrut. Kenapa? Karena pertama kuncinya dia ngerekrut inner cycle dulu, lingkungan dalam yang udah kenal dia, sehingga percaya sama dia. Melin bilang A, orang itu akan percaya. Melin bilang Oriflame ini menguntungkan. Orang itu percaya. Kenapa? Karena inner cycle-nya Melin dan dia sudah lihat sendiri. Yang kedua, Melin udah kasih bukti. Buktinya apa? Buktinya Melin benar-benar nunjukin bahwa di Oriflame dia dapat keuntungan langsung. Pada saat dia rekrut, dia sudah minimal penjualannya dia 200 poin. Berarti keuntungan langsung udah minimal 500.000 tuh. Ya kan? Itu sudah satu bukti. Belum hadiah-hadiah yang lain. Gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulai untuk membagikan tips. Kayak tadi Melin bilang dia kasih banner-banner yang di-sharingkan, ya kan. Dia pasti juga ngajarin, oh ini keuntungannya begini dan segala produknya itu manfaatnya begini-begini. Makanya sampai cowok pun bisa jualan feminil. Kenapa? Pasti bukan dia yang cerita, wah produk ini bagus loh karena aku udah pakai. Nggak mungkin dong, ya kan? Pasti Melin waktu itu nge-share banner dan kemudian nge-share kata-kata yang kata-kata promosi yang menjelaskan bahwa itu produk produk daerah kewanitaan yang bagus gitu kan. Nggak mungkin lah cowok itu yang bilang, aku pakai ini loh, nggak mungkin dong ya kan. Jadi itu yang harus di-sharingkan gitu loh. Caranya supaya member itu bisa langsung promosi. Jadi 3 tips ini termasuk belajar tips merekrut loh ya teman-teman ya. Secara tidak langsung. Jadi 3 hal ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ngerekrut, jago rekrut kayak Melin, pertama inner cycle dulu, orang yang udah kenal teman-teman dulu. Karena apa? Karena dia udah percaya ke teman-teman. Tahu siapa teman-teman gitu loh. Terus kemudian yang kedua, buktikan dulu sebelum rekrut, pastikan teman-teman udah membuktikan bahwa di Oriflame itu ada keuntungannya. Jualan dulu, belajar jualan. Nah dari situ teman-teman bisa sharingkan bukti, ini aku udah dapat keuntungan di Oriflame begini ya kan. Supaya dia benar-benar lihat, oh iya ya ternyata dia udah bener-beneran dapat untung. Kemudian yang ketiga, pada saat dia udah join, sharingkan cara-caranya gimana supaya dia pun juga bisa langsung menjual dan merasakan keuntungan. Banner-banner, gimana kata-kata promosinya supaya dia bisa menjual. Produk yang mungkin untuk member baru dia belum pakai atau dia tidak pakai. Kayak tadi ya, contohnya cowok tadi, feminil nggak mungkin dong dia pakai. Pasti dia bisa jualan itu pasti juga karena dia belajar atau dia dapat banner dan kata-kata promosi dari Melin. Makanya dia bisa share, dia bisa promosi ke temennya yang cewek sehingga temennya yang cewek itu beli. Bener ya Melin ya? Pastinya kan kayak gitu ya. Itu adalah tips untuk teman-teman yang pingin juga mulai mengembangkan bisnis di Oriflame. Ya, lakukan itu. Kalau basic dasarnya teman-teman udah bisa, udah jago jualan, aku yakin kalau teman-teman udah jago jualan, teman-teman pasti jago rekrut. Kenapa? Karena kalau aku Melin pada saat Melin rekrut orang, ditolak juga nggak? Ditolak. Pasti ya, ditolak ya. Tapi apa masih baper kayak pertama kali ditolak waktu jualan? Tidak. Ya kan? Masih baper. Melin enggak kan? Udah enggak. Udah move on. Kenapa? Karena Melin mentalnya udah terlatih pada saat jualan. Bener enggak? Ya kan? Rasanya sama, rasa penolakan gara-gara jualan produk dengan rasa penolakan rekrut itu sebenarnya sama. Ya. Tinggal kita Melin kenapa kok pada saat ngerekrut dia sudah nggak terlalu nggak baper lagi kayak di awal karena Melin udah terlatih pada saat Melin melatih dirinya untuk belajar jualan. Udah mempan istilahnya orang bilang, udah kebal mukanya gitu loh. Jadi rasanya itu udah nggak kayak awal pertama kali.
Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar penolakan, belajarlah dari menolak untuk menjual dulu gitu loh. Kenapa? Karena pada saat teman-teman menjual produk itu lebih banyak kemungkinan untuk orang bilang iya untuk beli itu lebih besar gitu. Kenapa? Karena teman-teman lebih gampang untuk jual produknya daripada jual keuntungan kalau awal-awal loh ya, kalau teman-teman belum dapat keuntungan gitu loh. Jadi itu teman-teman, jadi latih dirinya dengan sering ngalamin penolakan, karena justru pada saat teman-teman sering mengalami penolakan itu teman-teman lagi melatih mentalnya teman-teman untuk membiasakan untuk ya udah kebal. Bener ya, orang kalau sudah sering ditolak itu lama-lama ya udah kebal ditolak. Ya, jadi jangan takut tentang penolakan, itu hal yang biasa. Yang penting yaitu tadi move on ya. Pikir, wah kalau orang artis aja jualan kenapa aku mesti mundur gitu loh. Ya aku mesti move on aja, langsung aja lanjut aja gitu. Jadi itu tips ya, udah dapet tips banyak loh ya teman-teman ya, dari menjual, dari mengatur keuangan dapet, tips merekrut juga dapet, banyak banget ya. Bener, no baper club. Ya, ya bener ya. Nah, oke. Nah, kemudian Melin, ada tips-tips nggak yang Melin pingin bagikan ke teman-teman dari pengalamannya Melin sendiri pada saat Melin mulai mengembangkan jenjang karirnya di Oriflame? Kalau boleh tahu, kapan, bulan berapa Melin mulai memutuskan, oke, aku mau jalanin bisnis Oriflame? Tadi yang pada saat 6% itu kapan? Jadi 6% itu tanpa disadari. Karena belum tahu tentang success plan waktu itu. Oke. Jadi 6% itu tanpa disadari, tapi karena sadar itu 6% punya duitnya 200.000, lebih semangat kan mau jalani success plan. Itu nanti kan sudah baru 2 tahun gabung, mau 2 tahun, 1 tahunan masih semangat jualan, cuman jualan, kalaupun rekrut oke, tapi nggak fokus rekrut juga. Dan tahun terakhir, 1 tahun terakhir ini baru fokusin untuk naik di success plan. Oke, ya jadi 1 tahun ya. Berarti pada saat setelah tahu, oh ternyata di Oriflame itu nggak cuma keuntungan menjual nih, ada juga keuntungan merekrut. Melin mulai belajar mengenal tentang success plan Oriflame. Ya, terus setelah itu mulai ngerekrut dan mulai bina. Ya, oke, sip. Nah, nggak kerasa kan udah hampir 1 jam. Tadi udah bilang grogi gitu. Melin banyak banget sharing yang dibagikan ya. Terus jadi bulan ini 21 ya. Amin. Oh ya, ada satu lagi yang aku mau tanya nih. Aku sempat dengar cerita bahwa ternyata awalnya Melin gabung pertama kali di bisnis ini itu bukan gabung pertama kali, tapi maksudnya target pertamanya Melin waktu bikin BPS ya, itu kepingin capai 1 juta penghasilan pertama, bener nggak? Ya. Nah, itu bisa di-sharingkan nggak? Bisa di-sharingkan apa yang bikin motivasi akhirnya Melin akhirnya bisa dapat penghasilan 1 juta pertamanya di Oriflame, bukan dari jualan ya itu ya, dari bonus PD ya. Gimana? Ya, jadi kan sebagai guru honor kan kita punya gaji, bisa ya di-share. Nggak apa-apa kayaknya, kan udah nggak ini ya. Jadi kita punya gaji kan sebagai guru honorer 300.000 per 3 bulan. Jadi sebulannya ya 100.000. Tapi juga ada, jadi kita dikasih 2 gaji, yang satu dari daerah, yang satu dari sekolah. Kalau yang dari daerah kita digaji 1 juta itu per tahun. Jadi hitunglah sendiri setahun bisa berapa. Itu mulai di situ kan maunya dapat gaji 1 juta itu. Terus waktu itu kan mau
ini bukan rumah aku ya. Kalau rumahku di sebelah, di rumah aku itu awalnya kalau di dapur itu kalau hujan kayak tadi netes-netes. Jadi bilang ke Kak Candy, Kak aku mau di penghasilan 1 juta dong karena mau bantu papa benerin dapur yang kalau hujan netes-netes, banjir juga, gak juga banjir tergenang. Dan diusahain, diperjuangin, lupa juga kapan itu, dan akhirnya sejutanya tercapai. Aku langsung kasih ke orang tua, tapi nggak langsung, waktu itu juga orang tua nggak langsung buat dapurnya. Beberapa bulan penghasilan aku udah mulai juta-jutaan di Oriflame, dan begituan rumahnya bukan cuma dapur, tapi sudah semuanya bisa direnov. Gitu. Karena dari Oriflame ya bonusnya ya. Jadi kalau di Oriflame itu teman-teman seperti yang di-sharingkan sama Melin gitu ya. Itu satu bukti lagi bahwa berapapun penghasilan kita kita dapetin itu bisa selama kita mau mengikuti, benar-benar seriusin bisnis ini ya, ditekunin lah ceritanya ya. Nggak ada ceritanya bisnis itu tiba-tiba langsung gitu. Melin pada saat pertama kali punya tekad, aku mau dapetin penghasilan 1 juta dong dari bonus PD, apakah langsung bulan itu langsung 1 juta atau butuh proses juga? Butuh proses, Mam. Jadi mulai dari 500.000 dan pokoknya sampai pada kemarin kan boleh sampai di 3 juta. Syukur sekali bisa sampai di penghasilan 3 juta akhirnya, dan itu semua butuh proses. Ada penolakan di dalamnya, ada masih sampai di level ini, di tahap ini masih ada diremehin, ditertawakan. Pasti. Tapi tetap mau berjuang karena tujuannya juga jelas, dan berusaha ikut-ikut arahan dari upline kan. Jadi syukurlah masih tetap bertahan dengan proses yang ada. Yes. Harus terus bertahan dan maju terus ya, dan maju terus. Benar banget teman-teman ya. Jadi yang namanya mau penghasilan 1 juta boleh, bisa, tapi harus ngelewatin prosesnya, mau ngelewatin prosesnya. Tapi kalau kita setia untuk menjalani prosesnya dan kita konsisten menjalankan prosesnya, yang tadinya Melin cuman pingin 1 juta, ternyata sekarang bisa 3 juta. Entar bulan ini bisa 5 juta. Amin. Amin. Ya kan? Nah, jadi banyak sekali hal yang kita bisa dapetin selama kita mau mengikuti prosesnya dengan konsisten, teman-teman. Nggak bisa kita cuman minta, aku pingin dapat 1 juta, tiba-tiba jentikan tangan kemudian muncul gitu. Nggak ada cerita kayak gitu loh ya. Makanya banyak sekali sekarang orang-orang yang sering tertipu ya, kena penipuan kalau di TV kita dengar berita, karena orang maunya instan, padahal nggak ada ceritanya instan itu gitu loh. Penipuan, penggandaan uang dan segala macam, akhirnya uangnya uang palsu. Iya kan? Enggak, ya udahlah, ngikutin proses. Hidup itu memang harus penuh dengan proses, dan Tuhan itu, Allah itu Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu pun adalah menyukai proses gitu loh, menyukai proses. Jadi ya makanya kenapa bayi lahir tumbuhnya itu pun melalui proses, mulai dari pertemuan sperma dengan sel telur, bahkan sebelum sperma dengan sel telur bertemu, proses untuk perkenalan dulu orang tuanya ya kan, terus kemudian dari tumbuh cinta itu juga butuh proses, kemudian dari cinta itu nanti menikah, terus akhirnya ada buah hati ya, mumpung Melin sekarang kan pengantin baru ya kan. Nah jadi juga sama gitu, butuh proses gitu. Semuanya butuh proses. Kemudian pertemuan sperma dengan sel telur pun butuh proses, butuh waktu. Kemudian terjadi pembuahan, bukan berarti langsung terjadi pembuahan terus kemudian besok bayinya langsung lahir, kan ya enggak. Butuh waktu 9 bulan 10 hari, dan di 9 bulan 10 hari itu pun ada prosesnya, mulai dari pertemuan, terus kemudian bayi kecil, masih kecil gitu ya, masih jadi apa sih namanya, aku lupa namanya itulah, pokoknya kayak gitu, pertumbuhan tangannya, pertumbuhan otaknya, itu butuh proses teman-teman. Dan kalau kita mau cepet-cepet itu malah nggak bagus. Coba sekarang kayak bayi 9 bulan 10 hari,
Ternyata bayi kita lahirnya 7 bulan, pasti prematur. Dan pasti biasanya bayi kalau prematur itu pasti ada inkubator dan segala macam, pasti ada kendala. Kenapa? Karena belum melewati proses yang sebenarnya, yang seharusnya. Jadi nggak ada yang instan. Anak bayi baru lahir, nggak ada anak bayi baru lahir langsung bisa ngomong, langsung bisa jalan. Mamanya langsung lari, langsung kaget, langsung pingsan, ya kan? Butuh proses dari bayi mulai lahir, kemudian belajar makan nasi pun, belajar keras pun itu juga butuh proses. Semuanya butuh proses, butuh waktu, teman-teman. Jadi itu kehidupan, dan berbisnis itu adalah bagian dari kehidupan. Kalau itu bagian dari kehidupan berarti pasti butuh proses dan butuh waktu. Jadi teman-teman, selama teman-teman punya keinginan, teman-teman tahu tujuannya kemana, terus teman-teman tahu cara menuju tujuan itu. Jadi ada BPS, belajar, itu kan semua ada timnya, ada upline yang nemenin, yang bukan nemenin 24 jam ya, tapi maksudnya jadi mentor, ngarahin, kamu mesti gini. Itu ada semuanya. Selama teman-teman tahu tujuannya, mau belajar cara untuk mencapai tujuan dan melakukan dengan konsisten, ya, percaya tujuan itu pasti nyampe. Bahkan mungkin teman-teman tanpa sadar, ternyata sudah terlewati tujuan yang seharusnya cuman kayak Melin ya bilang tujuannya pertamanya cuma 1 juta, ternyata sekarang bisa 3 juta gitu loh. Nanti kayak Kak Candy gitu, kayak kalau Mam Candy cerita gitu kan, pertamanya cuma butuh berapa, ternyata sekarang dapatnya berapa dan berapa. Sama juga kayak saya awalnya kepingin 3 bulan dapat 5 juta. Kenapa? Karena pingin ganti susu anak saya. Tercapai, nggak taunya ternyata tahun depannya bisa gold, tahun depannya lagi bisa sapphire, tahun depannya lagi ternyata 4 tahun setengah dari memutuskan mau join, ternyata malah bisa dapat Honda All New CR-V, dapat jalan-jalan ke luar negeri setahun 2 kali, dapat cash award, dapat bisa beli rumah. Nggak ada yang tahu gitu loh. Pada saat titik di awal aku mulai itu aku juga nggak tahu gitu. Tapi selama kita punya tujuan, tahu cara nyampenya, lakukan dengan konsisten, pasti akan nyampe. Bahkan ya itu tadi melebihi dari apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena Tuhan itu atau yang maha kuasa, apapun agama teman-teman ya, di mana teman-teman berdoa, pada saat teman-teman berdoa benar-benar dan teman-teman ngelakuin sungguh-sungguh, itu pasti akan memberikan hasil, memberikan buah. Ya, kita selalu dengar bahwa hasil kerja keras tidak akan mengkhianati gitu ya kan. Kenapa? Ya itu tadi gitu, akan terlihat di hasilnya. Jadi jangan banyakkan baper, jangan banyakkan maju mundur cantik gitu ya. Ntar nggak nyampe tujuan. Mobil aja kalau teman-teman maju mundur ya nggak nyampe gitu ya kan. Jadi maju aja, ketemu halangan, cari solusi. Kayak Melin tadi cerita ya, hampir sejam kita ngobrol. Melin juga cerita bahwa ada tantangan, ada halangan. Tadi ada beberapa penolakan, mulai nggak punya modal awalnya. Tapi dari setiap tantangan yang dihadapi itu selalu cari solusi. Supaya apa? Akhirnya Melin bisa sampai di titik ini. Biarpun titik ini masih awal Melin ya, jangan menyerah, jangan cepat berhenti, karena masih banyak hal yang bisa kamu lakuin di Oriflame, masih banyak hal yang kamu bisa dapetin di Oriflame, ya kan? Dan udah banyak buktinya. Oke? Jadi teman-teman, itu sharing kita sore hari ini. Melin, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat sharingnya. Sharingnya banyak banget yang bisa diajarin. Aku pun juga dapatkan beberapa hal yang apa namanya, yang baru gitu ya, yang istilahnya sebenarnya bukan baru, tapi istilahnya menunjukkan bahwa ya ternyata benar memang gitu loh, bahwa orang berkata tidak itu nggak selamanya bilang tidak selamanya akan tidak gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi ditolakin orang, jangan kecil hati dulu, siapa tahu orang itu adalah Melin berikutnya di di timnya teman-teman ya kan. Yang penting jangan juga kayak ditodong, kayak nodong gitu ya. Tiap hari ditungguin di rumah, tiap hari di WA-in, tiap hari enggak juga gitu ya kan. Tapi setiap mungkin ada program baru, ada info baru, bisa tetap keep in touch dengan calon membernya, prospekannya itu yang nolak ya. Supaya apa? Mereminder dia bahwa jangan lupa ya, ini loh ada aku nih gitu, ada aku yang mau kena bisnis. Siapa tahu ternyata ya itu tadi, siapa tahu dia lagi rebahan kayak
kayak Melin gitu kan, lagi Ya, ya. berpikir, aduh aku lagi butuh duit nih, tiba-tiba teman-teman cending WA gitu ya, ayo gabung yuk di Oriflame yuk, gitu, lagi ada promo nih, gitu, dan segala macam. Ternyata ya nggak tahu, kita nggak pernah tahu loh teman-teman, itu hanya Tuhan yang tahu. Dan kita baru akan tahu kalau kita ngelakuin action. Coba kalau pada hari itu upline-nya Melin nggak WA Melin. Nah, ya kan? Mungkin Melin nggak gabung juga di upline-nya itu. Mungkin sekarang lagi jualan lemari. Nggak ada yang tahu kan? Jadi kita nggak pernah tahu gitu kejadian ke depan. Yang bisa kita lakukan adalah lakukan yang terbaik ya bagian kita. Jadi tetap lakukan prospek ya. Biarpun ditolak gitu, tapi ya bukan berarti pada saat ditolak terus sejam kemudian nawari lagi, besoknya nawarin lagi, ya enggak gitu, kasih jeda juga gitu ya. Nah, terus kemudian tetap move on, tetap cari yang lain, tetap prospek yang lain gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu orang-orang yang saat ini nolak itu kondisinya satu saat gimana, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita selalu share, kita selalu bagikan, kita tawarin. Nanti Tuhan yang akan kasih tunjuk. Inilah saatnya. Nggak ada yang tahu, ya. Oke, Melin mungkin ada yang ditambahkan, ada titip pesan untuk teman-temannya, kakak-kakak yang lagi nonton. Oke, tadi lupa. Ya, tadi juga lupakan. Terima kasih juga karena sudah punya core team. Terima kasih, tetap semangat teman-teman semua. Go Korea. Go Korea. Yeay. Sarangeo. Aku cuma bisanya itu, Sarang. Sama, Mam, sama. Ya, oke. Persiapkan diri mateng-mateng ya. Semua di Oriflame itu ada hitungannya, dan kalau segala sesuatu yang bisa dihitung berarti bisa dicapai selama kita benar-benar mau konsisten dan mau serius jalaninya. Ya, oke. Teman-teman, terima kasih sudah menemani kita nonton di acara BTS ini. Dan kalau jangan lupa kalau memang menurut teman-teman acara ini bermanfaat, silakan di-share gitu ya ke teman-temannya, di-mention ke tim-timnya, atau bisa di-share linknya ke timnya supaya mereka bisa nonton, jadi mereka pun juga bisa belajar. Mungkin saat ini mereka lagi berhalangan untuk nonton, jadi tetap di-share dan dikasih ingat untuk nonton acara ini dan belajar banyak dari Kak Melin sore hari ini. Oke Kak Melin, terima kasih banyak. Aku doain bulan ini lancar. SM-nya supaya 1 tiket sudah bisa didapetin. Terus dipertahankan 3 kali. Udah dapat cash award 55%. Ya kan? Dipertahankan lagi 3 kali, dapat lagi 55%. Duit semua itu di luar bonus PD loh. Terus kemudian bisa juga dapat loans nantinya ya ke Seoul ya kan. Jadi pokoknya keren banget. Yang penting tetap konsisten dan jangan pernah lengah ya. Bulan lalu 18%, bulan lalu udah nyampe, oke, great, bagus, tapi ya udah lalu. Ya hari ini fokusnya ke depan ya, supaya jangan sampai kita terlena oleh yang namanya kata malas ya. Oke teman-teman, yang lainnya juga kalau Melin yang katanya dulu pertamanya nggak bisa jualan, nggak bisa rekrut, tapi terbukti ternyata Melin bisa jago jualan, bisa jago rekrut. Selama Melin mau belajar, kan buktinya tadi Melin belajar, kemudian Melin mau ngelakuin dan gak berhenti, akhirnya terbukti bisa. Jadi kakak-kakak juga yang nonton juga pasti bisa ya. Tidak ada kata tidak bisa, yang ada adalah belum bisa karena belum belajar. Jadi banyak belajar, kemudian lakukan action dan banyak pepetin leader-leadernya supaya termotivasi, supaya motivasinya tetap bisa di-up lagi, ikutan acara-acara gitu ya. Dan teman-teman bisa ngelakuin to-do list-nya dengan penuh semangat. Oke, sukses selalu buat teman-teman, jaga kesehatan dan God bless. God bless Melin, sukses, dadah. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.